Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah masuk paling pertama mungkin melalui program ini. Kita percaya kita memiliki hati yang sama, yaitu hati yang rindu untuk lebih awal, lebih datang nyembah Tuhan, ketemu Tuhan, dan berjumpa dalam hadirat-Nya. Mari fokuskan hati pikiran kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapa di sorga, hati kami sangat rindu akan Engkau Tuhan, sehingga kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus bersama-sama dengan umat-Mu rindu untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk bungkus persekutuan kami pagi hari ini, agar kami semua memperoleh hati yang bijaksana, agar kami semua memperoleh hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati kami pagi hari ini Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap memuji nyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita mau angkat lagu pujian ini di hadapan Tuhan. Lagu ini sudah cukup lama, tapi lagu ini masih populer dinyanyikan oleh banyak orang. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, yang tak pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Ulangi pujian ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, yang tak pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, semua celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah
ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu Tuhan, Engkaulah segalanya. Hanya Yesus, kami bersyukur, kami menyembah, kami agungkan Engkau Yesus. Siana lama 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 ya lama 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 lama. Siana takaya lama ya lama ya lama. Siana takaya lama ya lama lama. Siana takaya lama ya lama lama. Siana takaya lama ya lama. Siana lama. Kumaya lama ya lama lama ya lama lama. Siana lama ya lama lama lama. Engkau ajaib Tuhan. Siana lama ya lama lama. Siana takaya lama. Siana takaya lama. Siana lama ya lama de. Kumana takaya lama. Siana lama lama. Siana lama ya lama ya lama. Siana lama ya lama lama. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Ya urapan-Mu memenuhi kami Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Tuhan penuhi dengan kuasa-Mu, Tuhan penuh dengan mujizat-Mu dan urapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Tuhan, Tuhan lepaskan segala bebannya ya Tuhan. Siara lama ya lama. Yang hati pikirannya dibelenggu oleh kuasa roh jahat Tuhan, Tuhan lepaskan saat ini Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Pulihkan, sucikan hatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Dengan lembut katakan, Jesus,
Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, worthy is your name, worthy is your name. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya Tuhan yang kami ingini. Hanya Engkau saja Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas kami. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus melingkupi setiap kami semua Tuhan. Kami serahkan pagi hari dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kami semua dipenuhi dengan roh Allah, dan kami memiliki satu kesatuan, satu hati hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memperkatakan Mazmur 91 untuk menjadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Blessing di pagi hari ini. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Anda bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Dan percaya setiap hari ada berkat Tuhan yang baru, saudara. Nah, kemarin kita bahas tentang Kain dan Habel. Saudara, kalau kita lihat bahwa orang yang setia itu selalu punya kosakata, kata-kata yang saling membangun. Kata-kata yang setia. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana saat ini kita membahas perikop tentang Kain dan Habel. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 4, ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain. Tuhan bertanya, pada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, saudara, orang yang gak setia itu selalu punya sifat iri hati. Kain punya iri hati kepada Habel. Sehingga perkataannya perkataan iri hati dan dengki. Sehingga waktu Tuhan berkata kepada Kain, Kain, di mana Habel? Kain berkata sesuka-suka hatinya dia. Dan perkataannya selalu perkataan yang negatif. Perkataannya perkataan yang gak enak. Padahal Kain sedang ngomong sama Tuhan. Anda bisa bayangin. Orang yang gak setia itu gak mungkin taat pada otoritas. Dia selalu iri, cemburu dengan keadaan-keadaan orang lain. Suka membanding-bandingkan, suka selalu berbicara negatif. Saudara, Anda bisa perhatikan bagaimana waktu Daniel dijahati oleh para pemimpinnya di istana, bagaimana para bupati, para rekan-rekannya, orang yang mulutnya jahat, hatinya jahat, itu bukan karena dia jahat, karena dikuasai oleh roh jahat, saudara ya. Sehingga kata-katanya pun jahat. Karena perkataan yang jahat iri itu bukan sekedar timbul dari orang itu, tapi karena ada pengaruh roh jahat. Nah, saudara, kita lihat apa dampaknya. Di ayat yang ke-11, maka terkutuklah engkau. Saudara, hati-hati. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita kembali dalam firman Tuhan, Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular bludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara, tadi Kain mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Makanya Tuhan katakan terkutuklah. Kenapa? Akan dihukum. Orang yang setia pasti akan selalu memperkatakan hal yang baik, katakan amin. Nah, saudara, mari kita harus memulai. Kalau kita kategori orang yang setia, kita akan pasti memperkatakan hal-hal yang baik. Kita akan selalu setia kepada Tuhan. Kita akan selalu mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Kita akan selalu berkata-kata syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari saudara, orang yang setia kepada Tuhan adalah punya hubungan yang khusus. Sehingga dia selalu memperkatakan yang baik di dalam setiap mulut kita, katakan amin. Mari saudara, perkatakan yang baik, ucapkan yang baik sesuai dengan isi hati kita. Jelas katakan ayat ke-33, jika pohon yang kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang setia pasti perkataannya jadi orang yang menguatkan orang lain. Dia tidak mungkin mengumbar kata-kata yang jelek, saudara ya, karena dari hatinya dia baik. Dia setia.
Seperti Daniel, dia sekalipun disakiti oleh Raja Nebukadnezar, disakiti oleh para bupati dan para rekan-rekan di istananya, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang baik karena memang dia setia. Dia setia. Di akhir zaman ini saudara, jangan sampai engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata gosip, kata-kata negatif, kata-kata yang provokator, dan berbagai macam kata-kata. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu akan dihakimi oleh Tuhan. Kain terkutuk oleh karena perkataannya sendiri. Nah, kalau kita lihat ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap nanti kita di akhir zaman, setiap kita masuk ke surga, saat Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan akan mengumpulkan setiap kata-kata. Nah, kenapa Tuhan menunjukkan bukti bahwa tanah mencatat setiap perkataan perbuatan kita? Hati-hati saudara. Tanah ini mencatat setiap perbuatan kita. Jangan sampai tanah ini mencatat kata-kata yang keluar setiap hari melalui media sosial Anda. Melalui handphone, Anda mengfitnah orang, Anda telepon-telepon orang, menghakimi orang, dan berbagai macam Anda pakai melalui media sosial. Anda pakai apapun juga. Ingat, tanah mencatat. Tanah ini sudah terkutuk karena perbuatan Adam. Maka kalau perbuatan perkataan kita pun negatif, maka tanah akan mengabulkannya per setiap perbuatanmu. Mari, saya percaya orang yang setia kepada Tuhan pasti akan penuh dengan perbendaharaan buah yang baik. Mari belajar daripada kasus Kain dan Habel, bagaimana Kain cemburu kepada Habel. Karena apa? Persembahan Habel diterima oleh Allah, persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Bukan masalah Kain sebagai seorang petani, Habel seorang gembala saudara ya. Bukan. Tapi mereka tahu memberi yang terbaik atau tidak. Kain tahu memberi, cuma Kain tidak mau memberi yang terbaik. Artinya tidak setia. Orang yang gak setia itu pasti maunya berbuat sedikit dapatnya banyak. Hati-hati saudara. Dan orang yang gak setia itu tidak pernah fokus kepada Tuhan. Yang dia fokus adalah untung dan rugi. Dan hidup orang yang tidak setia menurut hawa nafsu dan kedagingannya. Mari, pagi hari ini biarlah kita tetap setia, kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita sudah siap menjadi mempelai yang dewasa. Kenapa saudara? Orang yang gak setia hidupnya tidak akan pernah tenang. Tidak akan ada damai sejahtera. Orang yang tidak setia hidupnya akan selalu terintimidasi. Kenapa? Penuh dengan tuduhan-tuduhan. Tapi waktu kita setia kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan, maka ketenangan, damai sejahtera akan kita peroleh. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa bersama-sama, kita mau minta kepada Tuhan supaya setiap hari ini kita punya perkataan yang baik dan benar, yang membangun iman kita, membangun iman orang lain, supaya hidup kita tidak terkutuk oleh perbuatan perkataan kita sendiri. Mari angkat tanganmu. Korapa-sikata karapa-sikata karapa-sikata karapa. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap pemirsa Father's Love Church, ada semua yang menyaksikan morning blessing Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Yang sakit pagi hari ini Bapa, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Engkau memulihkan setiap kami. Dan bahkan Tuhan, mukjizat Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.